Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada KBM online kali ini untuk ekonomi kelas 12 SMA, saya Suat Majid akan membahas tentang akuntansi. Dan akuntansi yang kita bahas adalah akuntansi perusahaan dagang. Ingat bahwa di dalam kompartemen ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi itu sendiri dan akuntansi. Di dalam kompartemen akuntansi ada dua juga ya untuk SMA, yaitu akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, pokok bahasannya adalah jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus perusahaan dagang kita bahas dalam sesi khusus ya, karena perlu perhatian dan perlu pemahaman yang benar-benar mendetail tentang konsepnya. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud jurnal khusus? Jurnal khusus itu adalah sebuah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang tertentu. Nah, lalu untuk apa jurnal khusus itu dibuat? Ya. Sebagaimana kita ketahui dari definisinya, maka jurnal khusus itu dibuat untuk mencatat transaksi yang sejenis. Ingat, bukan sama tetapi sejenis ya. Ini berbeda ya antara sama dan sejenis. Contoh, untuk transaksi pembelian secara kredit ya, pembelian secara kredit itu dicatat di jurnal khusus pembelian ya. Sementara itu untuk transaksi penerimaan uang tunai dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Sedangkan untuk penjualan barang dagang secara kredit itu dicatat di jurnal khusus penjualan. Nah, selain itu ada berbagai macam transaksi, karena ini hanya sebagai contoh saja. Transaksi-transaksi yang sejenis dikumpulkan dari satu macam jurnal khusus ya, untuk dicatat di sana. Nah, ada berapa macam jurnal khusus? Ya. Jurnal khusus itu ada bermacam-macam anak-anak sekalian. Yang pertama adalah jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ini adalah sebuah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penerimaan uang tunai, cek, dan giro. Ada 3 macam yang dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Ya. Lihat di sini bentuk kolomnya, ya. Jurnal khusus penerimaan kas, bahwa tanggal itu diisi tanggal transaksi, lalu untuk debit kas itu diisi berapa banyak uang tunai yang kita terima, lalu debit potongan penjualan itu digunakan untuk mencatat pada saat kita melakukan penjualan ya, kita mendapatkan potongan sebesar berapa rupiah. Nah, untuk kreditnya penjualan itu pada saat terjadi penjualan tunai. Untuk piutang dagang ini digunakan untuk mencatat pada saat kita menerima pelunasan, ya, pelunasan dari kreditur. Untuk serba-serbi ini terdiri dari akun, referensi, dan jumlah. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi apa yang terjadi pada saat itu yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai, lalu jumlahnya digunakan untuk mencatat jumlah uang. Anda lihat referensi ini belum saya terangkan mengapa, karena referensi itu khusus dilakukan untuk
posting. Nah, itu yang pertama adalah jurnal khusus penerimaan kas. Yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas digunakan untuk mencatat khusus pengeluaran uang tunai, cek dan giro, atau pembayaran uang tunai, cek dan giro. Kolomnya seperti apa? Lihat kolomnya. Untuk jurnal khusus pengeluaran kas, kolomnya seperti ini. Satu persatu kita lihat. Tanggalnya, tanggal transaksi, keterangan diisi kemana kita membayar uang. Kalau kita membayar uang kepada individu, ya ini ditulis nama individunya. Tapi kalau itu kita membayarkan kepada toko, ya ditulis nama tokonya. Debit pembelian ini khusus digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang. Nah, untuk serba-serbi ini digunakan untuk kalau utang dagang, ya sebelum serba-serbi utang dagang ini digunakan untuk mencatat apabila kita membayar utang dagang. Sementara serba-serbi ini digunakan untuk mencatat jikalau kita mengeluarkan uang bukan untuk pembelian barang dagang dan bukan juga untuk melunasi hutang dagang. Contohnya untuk apa, Pak? Contohnya untuk bayar gaji. Ya. Contohnya untuk bayar gaji, kita tidak melakukan pembelian, tapi kita tidak juga melakukan pelunasan hutang dagang. Maka di sini ditulis akunnya beban gaji. Nah, jumlahnya sesuai angka, kreditnya kas itu sejumlah uang yang kita keluarkan, dan potongan pembelian digunakan untuk mencatat potongan pembelian yang kita peroleh pada saat kita melakukan pelunasan pengeluaran uang tunai untuk pelunasan pembelian. Inilah kolom jurnal khusus pengeluaran kas dan kegunaannya. Nah, untuk berikutnya kita lihat adalah jurnal khusus penjualan. Kadang-kadang Ananda sekalian salah konsep tentang nomor 3 dan nomor 4. Sebab nomor 3 dan nomor 4 itu ada perbedaan khusus, di mana jurnal khusus penjualan itu hanyalah untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Sementara jurnal khusus pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Apa bedanya? Perhatikan. Di dalam jurnal khusus penjualan ini khusus untuk mencatat penjualan barang dagang, ya, secara kredit. Jurnal khusus pembelian juga sama-sama secara kredit. Tetapi bedanya ini untuk mencatat pembelian barang secara kredit, tidak peduli barang dagang atau bukan barang dagang, itu tidak dipedulikan. Nah, oleh karena itu implikasinya terhadap bentuk kolomnya akan berbeda. Di mana jurnal khusus penjualan ini kolomnya begitu sederhana, sangat sederhana, pencatatannya juga sederhana. Sementara jurnal khusus pembelian lebih kompleks, lebih rumit, lebih banyak kolomnya. Lihat implikasinya di sini. Nah, pada jurnal khusus penjualan, lihat kolomnya cuma terdiri tanggal, diisi tanggal transaksi, keterangan, ya, kemana kita menjual barang dagang. Ingat, yang dicatat di sini adalah barang dagang. Lalu piutang dagang dan kredit penjualan, debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Itu dijadikan satu. Mengapa? Ya. Mengapa jadi satu? Jadi satu karena begini, pada saat kita melakukan penjualan barang dagang secara kredit, pada saat kita melakukan penjualan barang dagang secara kredit, otomatis ya, ini di dalam jurnal umum yang biasanya kalian kerjakan, itu debitnya adalah
hutang dagang. Mengapa kok disebutnya hutang dagang? Ini disebabkan karena hutang kita bertambah. Nah, pada saat penjualan barang secara kredit, ya, maka penjualan barang dagang ini harusnya piutang dagang di debit, ya. Mengapa? Karena piutang kita bertambah, ya. Jadi ketika kita menjual barang dagang secara kredit, kita belum menerima uang, sehingga kita punya piutang, ya. Piutangnya bertambah. Lalu di samping piutangnya bertambah sehingga di debit, barang yang kita jual berkurang sehingga penjualan dikredit, ya. Kenapa penjualannya yang dikredit? Sebab yang dijual adalah barang dagang. Kembali ke screen, ya. Kesimpulannya adalah jurnal khusus penjualan itu yang digunakan, ya, yang digunakan transaksinya adalah transaksi khusus penjualan barang dagang, ya. Terlihat di sini bahwa penjualannya ini merupakan penjualan barang dagang. Lalu karena belum diterima uangnya, kita punya piutang, ya. Jadi piutangnya di debit. Sehingga dua buah kolom ini karena angkanya sama, maka dijadikan satu. Kenapa Pak tidak dijadikan dua? Lalu angkanya sama, sehingga jadikan satu. Nah, lihat perbedaannya dengan jurnal khusus pembelian. Ini lebih kompleks, ya. Kolomnya lebih banyak, ini lebih tidak sesederhana jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan. Mengapa demikian? Sebab jurnal khusus pembelian ini yang dicatat di dalam kolom ini adalah pembelian barang secara kredit. Barang apa Pak? Bisa barang dagang, ini bicara di pembelian. Bisa juga perlengkapan, bicara di sini angkanya. Bisa juga selain barang dagang dan selain perlengkapan. Apa Pak contohnya? Contohnya peralatan. Nah, kalau kita membeli peralatan, berarti bukan barang dagang, bukan juga perlengkapan, ya. Tetapi masuk kolom serba-serbi, akunnya akun peralatan dan jumlahnya dimasukkan. Karena ini khusus untuk mencatat pembelian barang secara kredit, tentu kreditnya otomatis hutang dagang. Jadi ini otomatis, ya. Berapapun angka yang terletak di debit ini, penjumlahnya letakkan di sebelah kredit. Nah, ingat, kesimpulannya ada perbedaan, satu macam perbedaan dari jurnal khusus pembelian dengan jurnal khusus penjualan, ya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa pada jurnal khusus penjualan ini hanya untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit sehingga kolomnya sederhana. Sementara jurnal khusus pembelian itu untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Karena barangnya bermacam-macam, maka kolomnya jadi lebih banyak. Nah, sudah jelas Ananda sekalian keterangan atau teori dari saya, dan saya harap Ananda sekalian sudah jelas dengan keterangan yang saya berikan. Nah, terus ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Terus jurnal umum digunakan apa tidak, Pak? Nah, jurnal umum digunakan apa tidak? Ini berhubungan dengan pertanyaan berikut, ya. Adakah transaksi dalam perusahaan dagang yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus? Ada enggak? Katanya Pak, kalau di jurnal di perusahaan dagang itu kita gunakan jurnal khusus. Nah, terus jurnal umum digunakan apa tidak? Nah, ada suatu pertanyaan yang relevan dengan permasalahan itu. Apakah ada transaksi dalam perusahaan dagang yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus? Ayo, silakan dipikir baik-baik. Enggak. Jawabannya adalah ada. Ada. Jadi ada transaksi dalam perusahaan dagang yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Transaksi apa itu contohnya? Nah, contohnya adalah transaksi investasi, ya, di perusahaan.
Jadi ada transaksi investasi. Nah, ingat transaksi investasi ya, itu tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Mengapa? Ya kembali ke konsep, mau kamu catat di mana? Pak, diinvestasikan uang tunai 5 juta Pak, dicatat di mana? Itu harus dicatat di jurnal umum. Lalu transaksi retur penjualan dan retur pembelian. Nah, retur pembelian itu dan retur penjualan ini juga tidak bisa dicatat di jurnal khusus ya. Retur pembelian dan penjualan ini tidak bisa ya. Nah, sekedar informasi bahwa investasi ini sebenarnya bisa juga dicatat di jurnal khusus penerimaan kas, tapi ada juga pendapat bahwa itu harus dicatat di jurnal umum. Tidak masalah kalau dicatat di jurnal khusus ya. Tetapi kalau transaksi retur pembelian dan retur penjualan ini tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Lalu transaksi potongan pembelian dan potongan penjualan ini juga tidak bisa dicatat di jurnal umum maupun jurnal khusus. Lalu tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Lalu dicatat di mana? Nah, catatlah di jurnal umum sebagaimana biasa kita melakukan pencatatan di perusahaan jasa. Ananda sekalian, ya. Sekarang contoh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh transaksi ini tolong diidentifikasi ya. Ada transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang Harapan selama bulan Maret 2015 yaitu sebagai berikut. Ya, tanggal 2 dibeli barang dagang dari CV Makmur 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Apa ini artinya? Ini artinya penjual menghendaki pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi ya. Tetapi kalau pembayarannya maju 10 hari setelah transaksi atau kurang dari 10 hari, maka diberikan potongan 2%. Nah, jadi ini sudah dibayar apa belum pembeliannya? Jawabannya ini belum dibayar. Karena ini pembelian barang dagang yang belum dibayar, maka ini dinamakan pembelian barang dagang secara kredit. Dicatat di mana? Dicatat di jurnal khusus pembelian. Tanggal 3, dijual tunai barang dagang kepada undi laris. Awas, ini barang dagang. Jangan terpeleset di jurnal khusus penjualan. Mengapa? Sebab ini dijual tunai. Pada saat kita menjual tunai, maka kita nerima uang kan? Ya, walaupun Pak ini kan penjualan barang dagang, iya, tetapi ini penjualan tunai. Nah, karena penjualan tunai kita langsung terima uang. Berarti ini dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Tanggal 7 kita identifikasi. Dibeli tunai barang dagang dari PT Murah sebesar 2 juta rupiah. Nah, dibeli tunai barang dagang dari PT Murah. Ini berarti ya, kita membeli secara tunai, bukan secara kredit. Jadi dicatat di jurnal mana? Ini dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas, karena pembelian tunai itu berarti perusahaan mengeluarkan uang ya, sehingga dicatat di pengeluaran kas. Jangan terpeleset, ini di jurnal khusus pembelian. Kenapa Pak? Sebab ini lihat kata kuncinya tunai. 10. Dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Kencana seharga Rp900.000 ya. Nah, dibeli secara kredit ini bukan barang dagang sebab ini peralatan kantor ya. Tetapi karena pembelian secara kredit, maka tetap dicatat di jurnal khusus pembelian.
Terus nyatatnya gimana Pak? Nah, lihat ya. Lihat jurnal khusus pembelian. Nah, karena itu merupakan peralatan kantor, maka kolomnya adalah serba-serbi ini. Akunnya ditulis peralatan kantor, jumlahnya 900.000 dan kreditnya 900.000 rupiah. Itu Anda sekalian. Nah, lanjut. Dijual barang dagang kepada Tuan Baskoro sebesar 1.500.000 dengan syarat 210N30. Tadi Pak Guru sudah menerangkan syarat ini apa artinya? Artinya penjualan barang dagang sebesar 1.500.000 ini dengan perjanjian akan dibayar paling lambat 30 hari setelah transaksi. Tetapi kalau dibayar 10 hari setelah transaksi atau kurang, akan dipotongan sebesar 2%. Nah, lihat, ini dijual barang dagang secara kredit atau secara tunai. Nah, ini sudah dibayar apa belum? Nah, karena ada syarat seperti ini, berarti belum dibayar. Sehingga ini penjualan secara kredit. Bicara di mana Pak? Di jurnal khusus penjualan. Mencatatnya bagaimana Pak? Nah, mencatatnya seperti ini. Tanggal transaksi, keterangan diisi kemana kita menjual. Lalu debit dan kredit jadi satu angkanya sebesar 1.900.000 rupiah. Jadi angkanya jadikan satu karena sama, ya, tidak ada perbedaan. Tidak mungkin angka di sini antara debit dan kredit berbeda, ya. Kemudian Anda sekalian, nah kita lihat dalam soal ini tentu ada pertanyaannya. Ya, lihat pertanyaannya. Transaksi di atas dicatat dalam jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus pembelian yang benar seperti apa? Ya. Ini pertanyaannya adalah jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus pembelian. Kita kembali ke transaksi. Mana tadi yang jurnal khusus penjualan? Jurnal khusus penjualan tadi adalah tanggal 15. Ya. Mana yang jurnal khusus pembelian? Jurnal khusus pembelian tadi yang tanggal 2. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, lihat, yang benar adalah begini ya. Jurnal khusus penjualan Maret tanggal 15 tahun 2015. Keterangannya Tuan Baskoro dan referensinya diisi jika lo sudah melakukan posting. Apa itu posting? Yaitu pemindah bukuan ke buku besar, ya. Lalu yang dikredit sejumlah debit dan kredit angkanya sama sejumlah 1.500.000 rupiah. Ini jurnal khusus penjualannya tanggal 15. Sementara itu jurnal khusus pembeliannya adalah tanggal 2 dan 10, ya. Lihat, kita lihat transaksinya, ya. Tanggal 2 dibeli barang dagang, tanggal 10 dibeli secara kredit belakang kantor. Jadi tanggal 2 dan 10 ini sama-sama pembelian secara kredit. Cuma bedanya, ini yang dibeli adalah barang dagang, ini yang dibeli adalah peralatan kantor. Lalu bagaimana cara mencatatnya? Lihat itu, ya. Untuk yang pembelian barang dagang, angkanya di debit, letakkan di kolom pembelian. Lalu hutang dagang sebesar 3 juta sama dengan yang di debit, ya, karena pembelian barang dagang secara kredit. Untuk yang peralatan kantor, perlengkapan kantor, kita membeli dari toko Kencana, tanggalnya 10, maka kolomnya adalah perlengkapan, ya, perlengkapan 900.000, lalu kreditnya 900.000. Sehingga ketika dijumlah 3.900.000, ini dicipta juga 900.000. Jumlah di debit senantiasa sama dengan jumlah yang di kredit. Lalu apa kesimpulannya Ananda? Kesimpulannya yang pertama, ya, bahwa perusahaan dagang biasanya transaksi dicatat di dalam jurnal khusus, ya. Kesimpulan kedua,
tidak mengabaikan apabila suatu transaksi itu jika tidak bisa dicatat di jurnal khusus akan dicatat di jurnal umum. Daripada menimbulkan kontroversi, maka investasi ini tidak usah dicatat di jurnal umum tapi di jurnal khusus. Lalu apa yang dicatat di jurnal umum? Ya, yang dicatat di jurnal umum antara lain yaitu pembelian dan pengurangan, yaitu pembelian dan penjualan, potongan pembelian dan penjualan, dan masih ada beberapa macam yang lain, contohnya penyusutan. Jadi penyusutan itu juga dicatat di jurnal umum. Jadi setidak-tidaknya ada 1, 2, dan 3. Dalam kesimpulan itu tidak bisa dicatat di jurnal umum, tetapi dicatat tidak bisa dicatat di jurnal khusus, tetapi dicatat di jurnal umum. Anak-anak sekalian, apakah sudah jelas konsep ini? Ya, kalau sudah jelas, sudah kita simpulkan, saya harap Anda mengerjakan soal-soal yang telah di-share di LMS. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.